Shalom, Mejua-jua, Turang Senina, semangat sehat semua ya. Baik, sebelum saya mengutarakan kesaksian saya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan Engkau dalam Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan menyertai dan memimpin ibadah Zoom Karo Berdoa pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami memohon, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kesaksian hidup bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Pakailah aku Tuhan, bungkuslah aku di dalam kuasa darah-Mu Tuhan, boleh menyampaikan kebenaran bagaimana Tuhan begitu baik di dalam hidupku. Terpujilah nama-Mu Bapa, kuasai kami semuanya yang hadir, seluruh jaringan dan keberadaan hati, jiwa, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Senina Rasturang, pertama-tama saya menyampaikan hormat dan terima kasih di dalam kesempatan yang diberikan bagi saya untuk boleh menyampaikan kesaksian pada malam hari ini. Bagaimana Tuhan yang luar biasa itu memampukan saya hidup sebagaimana saya adanya saat ini. Sungguh sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa dari apa yang bisa saya saksikan dari hidup saya. Karena Tuhanlah yang sangat luar biasa. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya percaya sebagian orang tidak ada yang tidak mengenal saya, mungkin sebagian juga mengenal saya. Gelarku ya, nama saya yang diberikan orang tua adalah Unjuk Pasewati Bruginting, Beberesi Tepu, Ras Kempu Keliat. Ya, saya bersaudara dari kami sekarang bersaudara dari 8 bersaudara, saya adalah anak yang ke-5. Ya. Dan saya lahir, tumbuh, besar, sekolah, sampai menikah, itu berposisi tinggal di Medan. Ya. Dan saya ingat saya menjadi Kristen itu di sekitar usia TK. Ya, saya ingat saya dibaptis di satu gereja GKI di Jalan Sekra apa dulu ya, tapi saya akhirnya menjadi jemaat di GBKP Jalan Madong Lubis Medan ya, dan saya sampai sekarang masih menjadi jemaat GBKP ya. Jadi saya tumbuh besar di Medan sampai juga saya menikah di Medan. Ya. Nah, bagaimana Tuhan yang luar biasa itu saya kenal. Sebenarnya saya mengenal Tuhan dan melihat Tuhan luar biasa itu dari saya belajar terhadap orang tua saya. Ya. Nande, ya, almarhum Nande, ya, almarhum Nande itu boleh jadi merupakan role model saya di dalam mengenal Tuhan. Ya. Saya mengenal Tuhan dari Nande khususnya, almarhum Nande khususnya. Bagaimana dia hidup, berjuang, ya, berjuang sebagai Nande, menghidupi kami keluarga anak-anaknya. Dan bagaimana juga dia juga erkeniteken, ya, bagaimana juga keimanan dia selaku hamba Tuhan, ya, karena Nande sampai dia dipanggil Tuhan itu dia aktif di gereja, aktif di Moria,
dan aktif juga dia sebagai serayan Tuhan dan sebagai diaken. Dia juga seorang pejuang, dia juga seorang berjuang, saya bilang, karena dialah yang paling utama mencari makan dalam keluarga, ya, yang menghidupi kami anak-anaknya, dan juga bapak kami sendiri seperti gitu, ya. Dan dia adalah banyak menolong orang banyak, ya, menolong keluarga, membantu keluarga dan masyarakat semuanya. Nah, jadi saya dari kecil melihat Tuhan itu, mengenal Tuhan itu dari teladan yang diberikan oleh Nande. Ya. Nah, saya sekolah tadi di Medan sampai saya tamat SMA, ya, sampai saya tamat SMA. Tamat SMA saya bertemu dengan Mama Karo, ya, Purba Mergana. Ya, saya bertemu dengan dia setamat saya SMA dan saya berkuliah juga di Medan, ya, di USU. Dan belum sampai selesai kuliah saya, kami berkeluarga. Ya, saya berkeluarga mesti cukup muda usia saya ketika itu berkeluarga, sehingga saya dalam menyelesaikan sekolah saya sudah berkeluarga. Gitu. Nah, artinya kehidupan yang sebenarnya yang lebih saya rasakan bagaimana perjuangan hidup itu memang saya mulai ketika saya sesudah berumah tangga. Kalau masih masa kecil, tumbuh, sekolah, rasanya semuanya itu manis saja. Ya, masih manis indah dengan orang tua yang penuh perhatian dan keluarga-keluarga yang juga sangat mendukung. Saya diuji iman saya, artinya kami di dalam berkeluarga diuji adalah ketika saya melahirkan anak saya yang pertama. Ya, saya melahirkan anak saya yang pertama perempuan, dan akhirnya saya melahirkan anak yang kedua laki-laki. Tapi Tuhan punya rencana yang saya tidak paham pada saat itu. Adalah saya melahirkan anak saya yang pertama dan anak saya yang kedua, usianya hanya 1 hari. Ya, hanya 1 hari dan meninggal. Sampai yang pertama 1 hari hidup, sehat, meninggal. Dan saya anak yang kedua juga demikian. Ya, laki-laki, lahir 1 hari, sakit, dan meninggal. Ketika itu saya merasanya, aduh, gimana saya ini gitu ya. Rasanya luar biasa sakitnya, saking saya tidak mengertinya. Kenapa ini gitu? Apa rencana Tuhan? Tapi saya melihat begitu banyaknya dukungan, begitu banyaknya dukungan dan bagaimana keluarga itu juga ini, sehingga saya berusaha melawan kesedihan saya melawan perasaan saya ketika itu, ya, bagaimana saya 2 kali kehilangan anak yang sangat-sangat didambakan, tapi saya juga ingin menunjukkan saya harus kuat gitu. Saya harus tunjukkan juga saya kuat. Saya percaya Tuhan punya rencana kepada saya. Kenapa? Walaupun saya heran dan kemamangan, ya, tapi saya nggak mau bertahan lama dalam kebingungan, tidak mau terlalu berlebihan. Tapi saya yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang baik buat saya. Sungguh, saya tidak mau berlama-lama dalam situasi yang mendukakan itu, karena aku yakin dan percaya Tuhan tidak pernah memberikan hal yang buruk kepada kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sehingga ada banyak kesempatan, ada banyak maaf. Ada banyak kesempatan dan ada banyak yang membuat jalan keluar bagi saya. Sehingga
saya boleh cepat pulih dalam situasi itu, dan aku melihat bagaimana Tuhan itu luar biasanya menyertai hidupku, menyertai keluarga kami, hingga Tuhan memberikan kami anak-anak yang manis-manis. Kami dikaruniakan 4 orang anak, 2 perempuan, 2 laki-laki, dan itu luar biasa sekali. Dan anak-anak tumbuh dengan dewasa, dan anak-anak yang manis-manis. Nah, jadi ketika ujian yang saya lewatin itu, dan bagaimana Tuhan menyertai, menguatkan saya, memampukan saya melewati masa-masa sulit itu, rasanya tidak ada lagi sesulit apapun yang saya rasa tidak mungkin tidak saya bisa lewati. Nah, jadi memang secara perekonomian atau kondisi ekonomi semuanya memang baik-baik saja gitu ya. Tapi saya ketika masalah itu terjadi sama kami, saya merasa semua masalah akan bisa diatasi bersama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan memimpin saya, karena saya kehilangan, tapi Tuhan berikan yang lebih bagi kami. Ya, Tuhan berikan kesempurnaan yang melebihi gitu ya, dalam hal kami memiliki keluarga yang sehat, yang baik seperti itu. Jadi sehingga kami awalnya tinggal di Medan, sempat kami tinggal di Singapura ketika itu. Tuhan memang baik sekali, kami akhirnya kami tinggal di Singapura. Nah, ketika kami tinggal di Singapura itu, aku memang ada sedikit perubahan perubahan apa namanya ya, perubahan iman atau perubahan keyakinan, atau paling tidak kedewasaan iman yang saya rasakan ketika kami tinggal di Singapura. Kenapa? Sungguh saya di sana mendapatkan banyak acara-acara dan ketemu dengan orang-orang rohani yang luar biasa banyak mendukung kami. Saya sampai saya memiliki ibu rohani di sana, dan saya cukup aktif ya, dengan 2 anak, dengan mengasuh anak sendiri tanpa dukungan yang besar, karena waktu saya di Medan luar biasa sebenarnya, keluarga mendukung yang saya tidak pernah kekurangan, tidak pernah letih, tidak pernah apa-apa. Tapi ketika kami beberapa waktu tinggal di Singapura tuh harus berjuang semua sendiri gitu kan. Dan saya diberikan pertolongan yang banyak dari teman-teman rohani yang dari penginjil-penginjil dan dari denominasi gereja-gereja mana-mana yang banyak menolong. Dan saya rasakan di sana pertumbuhan iman yang luar biasa, karena saya dari Senin sampai Jumat itu boleh dikatakan dunia saya cuma anak saya yang saya asuh. Tapi hari Sabtu itu benar-benar dengan suami. Tapi hari Minggu digunakan untuk ibadah. Saya ingat dulu di sana kami bisa dalam hari Minggu bisa 3 kali masuk ibadah. Dan jujur saja, sebelum kami ke Singapura itu memang ada terjadi perubahan ya, gereja di GBKP waktu itu, maupun teman-teman yang saya lihat banyaknya pergi ke gereja-gereja, keluar dari gereja dan mengikuti ibadah-ibadah tempat lain yang banyak menimbulkan gejolak juga, kalau saya ingat waktu di GBKP ya. Tapi ketika saya tinggal di Singapura itu banyak perubahan, karena saya masuk ke gereja Pentakosta, gak masuk ke gereja yang lain-lain, banyak hari Minggu bisa 3 kali ibadah itu ya. Teman yang satu ngajak ke sini, teman yang satu ngajak yang ini, teman yang satu ngajak ke sini, sehingga saya juga mengikuti kursus-kursus di Singapura ya, kepemimpinan Kristen apa segala macam. Besar sekali saya rasa pertumbuhan iman saya di sana. Sehingga ketika kami tidak lama tinggal di sana, kembali ke Indonesia, dan kami tinggal di Jakarta. Nah, di Jakarta memang ada banyak, saya sudah menetapkan diri untuk hidup saya setengah atau mungkin minimal sepertiga waktu hidup saya harus untuk pelayanan. Itu sehingga kami sekeluarga cukup aktif melayani, dan kami di Jakarta
tinggal di Kelapa Gading dan kami berjemaat di GBKP Rawamangun. Cukup sangat aktif kami di situ. Jadi di situ sudah saya rasakan bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan, ya, untuk keluarga. Bagi keluarga juga, untuk keluarga juga adalah untuk Tuhan, untuk masyarakat juga adalah untuk Tuhan, gitu ya. Jadi kami berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pelayanan di gereja, pelayanan di masyarakat, dan di pelayanan di gereja. Itu sudah saya tanamkan dari sedini mungkin terhadap anak-anak maupun dalam keluarga kami. Nah, jadi banyak sebenarnya yang saya alami yang menunjukkan bagaimana Tuhan ini, tapi nggak mungkin saya akan utarakan semuanya pada malam hari ini karena keterbatasan waktu, tapi saya bisa memberikan kesaksian bagaimana baiknya Tuhan itu. Salah satu adalah saya ketika kehidupan kami di Jakarta ini, saya rasa semua orang tahu bagaimana hidup beratnya di Jakarta ini, bagaimana repotnya hidup di Jakarta ini, ya. Kalau pergi pagi, pulang petang, apa segala macam itu, istilah-istilah seperti itu, macet di jalan, belum lagi kebanjiran segala macam, ya. Kami pernah beberapa kali mengalami kebanjiran, masuk air di rumah ini, itu pun saya rasa satu tantangan yang berat sebenarnya ketika itu, ya. Sehingga rasanya kok tinggal di Jakarta ini betul-betul perjuangan yang berat seperti gitu. Nah, sehingga ada saat kira-kira mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, kami punya tekad, gitu ya. Kami punya tekad dan melakukan afirmasi, ya, melakukan afirmasi. Kira-kira seperti ini tekad kami. Kami bilang gini berdua dengan Bapak anak-anak, Pak Purba, bahwa 10 tahunan ke depan kita pulang kembali ke Tanah Karo. Kita akan pulang kembali ke Tanah Karo. Kita harapkan ketika kita pulang, anak-anak sudah bisa lebih mandiri, sudah bisa ditinggal. Nah, afirmasi itu kami kemukakan. Sebenarnya 10 tahun berikutnya kami sudah lupa dengan harapan, ya. Afirmasi itu sudah kami lupa dengan itu pun. Tapi luar biasa, Tuhan itu nggak lupa apa yang sudah kita utarakan, kita mohonkan seperti gitu, ya. Sehingga Bapak anak-anak memang ketika itu sudah mulai kerja juga proyek-proyeknya dia memang konsultan waktu itu, dia kerja berdasarkan proyek per proyek, sehingga kadang-kadang tidak lama udah stop proyeknya, memang sambung menyambung sampai akhirnya dia karena bibi mertua waktu itu sudah cukup tua, jadi dia sering ke Medan. Nah, di Medan itu akhirnya kami ditawarkan satu lahan, ya, satu lahan di daerah Dolu sana, satu lahan. Akhirnya lahan itu kami beli, ya, kami beli, dan disitulah baru kami merancang untuk membangun lahan itu untuk jadi satu usaha. Nah, sehingga ketika lahan itu sudah jadi dan sudah ini, baru kami sadarin, ya, bahwa kenapa kami yang sudah hidup hampir 30 tahun di Jakarta ini, anak-anak juga sudah selesai sekolah, sudah pada bekerja dan pergi kembali ke Kuta. Ketika saya melihat perencanaan ini, baru kami sadari, oh, ternyata apa yang kami posisi kami yang sekarang ini adalah posisi di mana ini juga merupakan sura-sura kita, artinya keinginan kita, tapi rancangan ini juga baik di mata Tuhan, sehingga Tuhan juga menjawab doa itu, gitulah. Nah, jadi sebagaimana mungkin kamu sebagian tahu bahwa kami sudah berapa tahun ini? Sudah hampir 8 tahun kami lebih banyak tinggal di Kuta, ya. Kita buka usaha di sana, pemandian air panas, ya, dan posisinya ada di antara Dolu dengan Raja Brna, ya. Nah, jadi itu menjadi usaha kami di sana. Memang kami sudah tanamkan di diri kami, ini perjalanan hidup ini benar-benar perjalanan hidup yang Tuhan berkehendak untuk kami kembali ke kampung, dan kami di sana juga terus melayani, ya. Ketika sekian tahun yang lalu
Bapak anak-anak dia masih pertua dan dia pertua di sana, dan tapi pada periode yang sekarang ini berjalan ini dia sudah tidak bisa lagi menjadi pertua karena usia, tapi jemaat di sana, wah, kalau pertua Bapak Sampagita tidak bisa jadi pertua, kamlah maju, katanya gitu. Sehingga saya diminta, ya saya namanya sudah pulang ke kampung, meninggalkan anak-anak, meninggalkan komunitas, meninggalkan semua di Jakarta ini, masuk ke kampung yang kecil seperti gitu, benar-benar siap gitu ya, benar-benar siap untuk melayani di sana. Malah saya sempat juga periode kemarin ini dari partai PDIP meminta saya untuk maju sebagai calon legislatif perempuan, pun saya iyain gitu ya, walaupun memang sudah pantas saya tidak dapat karena saya tidak mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya, seperti suap apa segala itu saya nggak mau. Sehingga ketika saya maju juga sebagai seorang calon legislatif itu, saya hanya mau, saya datang untuk melayani, bukan untuk membeli kursi, saya bilang kayak gitu. Tapi kalau masyarakat Karo tidak mau harus dibayar, ya saya tidak bisa. Sehingga saya benar-benar ketika itu juga maju sebagai calon legislatif, ikhlas banget, malah puji Tuhan saya rasa saya nggak dapat. Tapi sesudah itu saya malah akhirnya terpilih untuk menjadi hamba Tuhan di sana, sehingga saya sampai saat sekarang ini berkenan untuk menjadi hamba Tuhan di sana, menjadi pertua, dan saya juga sebagai sekretaris Runggun di GBKP Runggun Dulukuta. Jadi saudara-saudaraku, kalau apa yang saya sampaikan ini bukan mengatakan saya hebat, saya nggak ada, saya nggak ada rasanya yang bisa dibanggakan. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan itu baik. Tantangan seberat apapun rasanya yang saya hadapi saat sekarang ini, rasanya itu ringan semua ketika saya mengandalkan Tuhan. Dan tantangan-tantangan apapun, usaha-usaha yang dijalankan di sana di dalam membangun kuta seperti kayak gitu pun rasanya saya dengan sukacita melakukannya. Saya berharap apa yang bisa kami lakukan yang terbaik buat kuta di sana. Malah di tempat usaha itu pun kami berupaya bukan sebenarnya mencari uang rasanya di sana, tapi bagaimana menyenangkan hati orang, bagaimana bisa terpancar kemuliaan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang besar yang kami rasakan itu boleh kami bagikan kepada yang lain. Itu yang menjadi utama sebenarnya di dalam kehidupan yang ya tidak mudah lagi ini gitu ya. Dan kami tetap masih berjuang di sana, dan juga berjuang masih anak-anak. Jadi supaya pelayanan juga semakin setia dan semakin tekun. Dan saya mengucap syukur untuk komunitas kita bersama-sama di Karo Berdoa ini, kita boleh saling berbagi, saling mendukung, dan saling mendoakan. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji, biarlah Tuhan senantiasa yang memakai hidup kita untuk layak di hadapannya. Si bareng mencabanci memberikan kesaksian, bujur ras mejuah-juah kita kerina. Amin.